Assalamualaikum, Bu Arif, bagaimana kabarnya? Waalaikumsalam Bu Esti, alhamdulillah sehat dan baik. Alhamdulillah. Sebelum kita melakukan praobservasi, Bu Arif, kita kenal dulu ya. Oke, perkenalkan, nama saya Esti Ningsih. Di sini saya didampingi oleh teman sejawat saya. Ya, saya Siti Arifatul Fauzia. Saya adalah guru kelompok B dari TK Islam Terpadu Nurluta, Kecamatan Grogol, Kabupaten Kediri. Oke, terima kasih Bu Arif. Begini Bu Arif, pada kegiatan coaching untuk supervisi akademik ini, saya itu akan menyampaikan maksud dan tujuan untuk menemui Bu Arif, yaitu untuk melakukan supervisi akademik terkait dengan pembelajaran yang ada di kelas nantinya. Gitu ya Bu Arif. Tujuan dilakukan supervisi akademik ini untuk membantu Bu Arif agar Bu Arif itu bisa mengembangkan kompetensinya Bu Arif, gitu ya, di bidang mengajar, sehingga bisa kompetensi Bu Arif itu meningkat menjadi lebih baik, seperti itu Bu Arif. Seperti yang saya sampaikan kemarin, bahwasanya tahapan supervisi akademik itu ada 3 Bu Arif. Yang pertama itu ada praobservasi, yang kedua itu ada observasi, yang ketiga ada pasca observasi. Nah Bu Arif, saat ini kita ini berada pada praobservasi. Nah kita nanti akan ngobrol santai aja Bu Arif, nggak usah terlalu tegang-tegang ya Bu Arif. Iya, ini saya tegang. Ya tegang-tegang Bu Arif ya. Terkait dengan pembelajaran Bu Arif. Kira-kira Bu Arif bisa menceritakan persiapan Bu Arif mengajar, mungkin ada hambatan ataupun kesulitan dan tantangan apa saja yang pernah dihadapi oleh Bu Arif. Tujuan dari praobservasi ini Bu Arif untuk melihat kesiapan Bu Arif dalam melakukan pembelajaran ini. Jadi insya Allah nanti saya akan mengadakan observasi untuk pembelajaran Bu Arif di hari Senin gitu ya. Siap. Gimana Bu Arif, sudah siap? Insya Allah siap. Oke, kita lanjut ya Bu Arif ya. Oke, Bu Arif, kira-kira apa yang diharapkan oleh Bu Arif dari perbincangan kita kali ini? Apa ya saya? Oke. Untuk harapan saya nih dalam bincang-bincang kali ini, saya itu ingin berbagi pendapat. Saya ingin sharing. Saya juga ingin dapat masukan dari panjenengan ya, panjenengan kan JGP ya, tentunya ilmunya lebih gitu baru pastinya. Saya ingin seperti itu, dapat masukan, berbagi pendapat, sehingga nanti saya itu bisa mengajar dengan lebih baik lagi. Itu harapan saya. Oke Bu Arif, jadi Bu Arif itu ingin berbagi informasi gitu ya Bu Arif, dan mendapatkan saran untuk pembelajaran yang akan dilakukan besok. Semoga nanti saya bisa membantu Bu Arif ya, dan juga tidak merasa terbebani dengan praobservasi ini ya Bu Arif ya. Oke, kalau boleh tahu Bu Arif, kira-kira Bu Arif besok itu ingin mengajarkan topik apa? Untuk topiknya, nanti rencana saya yaitu topik Aku Sayang Bumi. Subtopiknya adalah batu kerikil. Oh gitu. Oke. Berarti Bu Arif besok mengambil topik Aku Sayang Bumi, subtopiknya batu kerikil. Kemudian Bu Arif, kalau boleh saya tahu, kira-kira tujuan pembelajaran yang ingin dicapai oleh Bu Arif itu apa? Tujuan pembelajarannya yang pertama mengenalkan anak pada ciptaan Tuhan. Yang kedua berhitung, membilang, mengenal angka 1 sampai 20, karena ini sudah kelompok E ya jadi sudah mengenalkan angka 1 sampai 20 dan mengenal urutan angka. Jadi tidak hanya tahu bentuknya, tapi juga bisa mengurutkan angka dengan benar. Oke, Bu Arif. Baik. Bu Arif, kira-kira menginginkan Bu Arif itu murid yang bagaimana? Untuk murid yang saya inginkan nanti, murid saya itu bisa paham, bisa mengerti, memahami urutan angka dengan benar. Jadi tahu bentuk angkanya, lalu bisa menuliskan dengan benar juga. Setelah itu dia bisa mengurutkan angkanya dengan benar juga. Oke.
Berarti dari semua tujuan yang ingin dicapai Bu Arif tadi, kira-kira manakah yang lebih diprioritaskan Bu Arif? Yang lebih diprioritaskan yaitu pada menulis angka dan itu mengurutkannya. Nanti kan anak menulis, kayak saya gini loh, anak menulis, otomatis ketika dia menulis dia secara langsung juga belajar mengurutkan angka. Itu yang maksud saya prioritasnya di situ. Oh, gitu. Kira-kira alasannya apa Bu Arif? Alasannya karena ini TKP ya Bu Esti ya. TKP itu sebentar lagi mau naik SD, apalagi ini sudah semester 2. Kesiapan belajar anak dalam mengenal angka itu menurut saya penting sekali. Jadi nanti ketika si anak itu masuk SD, anak-anak benar sudah tahu bentuk huruf dengan benar, bisa menuliskan dengan benar dan tahu urutannya dengan benar. Jadi intinya untuk persiapan jenjang anak-anak masuk SD. Untuk mencapai tujuan pembelajaran tersebut, Bu Arif, tentunya Bu Arif itu kan sudah melakukan persiapan gitu ya Bu Arif. Ya. Kalau boleh tahu Bu Arif, persiapan apa saja yang sudah Ibu Arif persiapkan? Untuk persiapannya, yang pertama saya bikin RPTH ya Bu ya, itu pasti. RPTH, kemudian saya juga menyiapkan LKPD-nya. Terus selain itu saya juga harus menyiapkan batu kerikil karena ini kita pembelajarannya menggunakan benda konkret atau rioting ya. Jadi saya juga mempersiapkan kerikil-kerikilnya minimal sebanyak 20 juga. Oke. Wah, berarti sudah lengkap sekali ya Bu Arif ya persiapannya, ada LPP, ada media pembelajarannya, ada LKPD dan juga mesti ada lembar penilaian juga. Iya, pasti ada lembar penilaian. Oke Bu Arif, dari semua yang sudah Ibu Arif siapkan, adakah kendala atau hambatan kira-kira yang dihadapi Bu Arif? Ada Bu Esti. Ini terkait dengan murid saya itu kan macam-macam ya. Ada 14 anak dalam satu kelas. Itu ada berapa ya? 3. Ada 3 anak di mana itu kalau menulis angka masih sering terbalik. Oh gitu. Terus kemudian kalau sudah dihadapkan dengan urutan itu sudah wah kacau sekali. Iya, anaknya masih bingung. Nah itu kendala saya. Namun untuk selebihnya anak-anak sudah mandiri, sudah mampu, dia sudah bagus lah. Jadi tinggal nanti apa ya? Dibeda-bedakan lah mungkin nanti di pembelajarannya. Berarti begini Bu Arif, Bu Arif kan mempunyai murid yang beragam, kesiapan belajarnya tentunya dalam hal apa tadi mengurutkan dan mengenal bentuk angka. Itu kira-kira Bu Arif akan punya kekhawatiran ya akan hal itu khususnya kepada 3 anak tersebut. Ya khawatirnya gini loh, 3 anak itu ada yang salah satunya ini istimewa. Maksudnya gini, Namanya di mana Bu Arif? kalau dia itu terkait dengan pekerjaan tangan menulis, kan kalau misalkan ada contoh angka dia suruh nulis, secara ini pasti nggak mau. Oh gitu. Karena dia memang punya kecenderungan, ya dia nggak suka pegang pensil. Ya itu otomatis saya harus, itu kekhawatiran saya ya. Sehingga saya harus mempersiapkan bagaimana anak itu agar dia itu mau tetap belajar angka, namun dengan tidak menulis belajar. Itu yang perlu saya siapkan seperti itu. Jadi tetap dia belajar angka, tapi bagaimana caranya biar dia tidak sampai menulis gitu. Iya, intinya ya untuk karena sementara dia nggak suka ya bagaimana anak itu tetap belajar, dia paham, namun untuk menulisnya mungkin bertahap aja. Gitu. Jadi untuk mengatasi keberagaman kesiapan belajar tadi Bu Arif ya, kira-kira strategi apa yang sudah Bu Arif siapkan atau cara apa yang mungkin Bu Arif gunakan? Strateginya. Saya nanti coba kelompok-kelompokkan dulu aja deh. Jadi nanti saya nanti untuk anak-anak yang tadi saya bilang istimewa ya, nanti akan saya sendirikan. Apalagi salah satunya tadi yang dia tidak mau menulis, nah, karena istimewa ya. Dan nanti itu nanti saya kelompokkan dulu anak itu. Kemudian
untuk selanjutnya anak yang dengan kemampuan sedang, dia tahu, cuman kadang masih kebalik, tapi nggak banyak lah. Itu nanti akan sudah saya kelompokkan sendiri. Dan untuk anak yang sudah mandiri, benar-benar mandiri, itu nanti akan saya kelompokkan sendiri dan mungkin akan saya beri tambahan materi lainnya. Karena kayaknya untuk anak-anak tertentu ini yang sudah mandiri banget ini, kalau hanya dengan menulis sama mengutar itu sudah hal yang mudah bagi mereka. Jadi kalau tidak ada tambahan materi mereka kurang tertangkap. Oh gitu. Itu bagi anak yang sudah mampu dan mandiri Iya, aja. betul. Nah kira-kira Bu Arif, kegiatan apa ya Bu Arif itu yang untuk apa ya? Tadi kata Bu Arif strateginya itu tadi dibagi menjadi kelompok. Kira-kira kegiatannya itu yang seperti apa? Mungkin kira-kira Bu Arif bisa menceritakan. Untuk 3 anak tadi ya yang istimewa tadi, saya nanti akan siapkan angka, tapi sudah dipotong-potong, bukan angka yang dipotong, tapi angka bukan. Saya nanti gunakan kalender bekas aja. Gitu. Di kalender bekas itu kan ada angka. Dan nanti saya ambil aja angka yang ada di kalender bekas itu. Nanti saya gunting itu. Terus itu bisa dipakai anak-anak untuk belajar mengurutkan angka, kan udah urut ya, dia kan nggak suka nulis. Nanti coba saya alternatif dengan dia itu menempel, ya, tapi tetap juga mengurutkan angka. Terus untuk anak-anak yang sudah yang cukup lah sedangnya, itu nanti akan ada contoh kalau dia menulis di bawahnya. Sudah ada. Nah, untuk anak yang mandiri itu nanti cuma dikasih petunjuk saja. Ini nanti di kotak-kotak ini, di kolom ini nanti silakan kamu tulis angka 1 sampai 20. Hanya penjelasan gitu aja. Dan jangan lupa kita tadi belajar tentang apa, saya tambah gitu. Misalkan tentang kerikil, coba dituliskan dong kata kerikil. Oke, Bu Arif. Wah, bagus sekali ini Bu Arif ya, dan sana Bu Arif memberikan kegiatan murid sesuai dengan kemampuan. Betul, iya. Berarti dengan kata lain, Bu Arif itu sudah berusaha untuk melakukan pembelajaran yang berdiferensiasi. Iya Bu Esti, betul. Oke Bu Arif, sekarang Bu Arif tentunya mempraktekkan pembelajaran Bu Arif nanti itu tidak mudah ya Bu Arif ya, khususnya untuk menangani anak yang luar biasa tadi, yang istimewa. Iya, tadi. istimewa. Kira-kira apa yang akan Bu Arif lakukan? Yang akan saya lakukan, oh iya, ini untuk anak yang istimewa ini kan butuh perlakuan khusus ya. Yang pertama saya lakukan nanti selain mengelompokkan, tadi kan sudah saya bilang mengelompokkan, nanti saya akan memberi perhatian lebih untuk anak-anak tersebut. Kalau masalah perpindahan tempat atau apa, kayaknya sih soal dari TKP udah biasa ya, jadi bukan lagi masalah. Cuma itu tadi pendampingan lebih kepada anak-anak tertentu tadi daripada anak yang lain. Dan nanti misalkan kalau ternyata di dalam perjalanannya nanti ada kendala, dia secepat nanti akan minta bantuan ke kelas sebelah lah. Kalau di kelas sebelah itu kan kelas sebelah kan TKA ya Bu Esti ya. TKA itu kan sistemnya pakai 20, kalau TKP kan 10. Dan kalau saya kesulitan, ya saya akan minta bantuan dari guru TKA tadi. Itu aja. Untuk menemani Bu Arif dalam pembelajaran. Kalau dalam perjalanan ternyata kesulitan. Tapi kalau senyaman nanti bisa teratasi oleh saya sendiri ya, saya coba selesaikan sendiri. Oke. Oke Bu Arif, bagus sekali rencana Bu Arif ya. Kira-kira Bu Arif sudah berencana matang sekali untuk melakukan kegiatan pembelajaran tersebut. Kira-kira adakah yang menurut Bu Arif itu masih kurang? Masih kurang ya. Kira-kira ya, Bu Arif kan sudah punya strategi yang seperti itu, mengelompokkan, memberi pendampingan khusus kepada anak-anak yang punya kebutuhan khusus tadi ya. Yang istimewa. Kira-kira apakah ada Bu Arif menurut Bu Arif yang masih kurang? Sudah cukup ya. Sudah cukup ya Bu Saya Arif. sudah menurut saya sih sudah dari saya menyiapkan FPP dengan apa tadi belajar yang berbeda tadi Berdiferensiasi lagi. ya, tadi kan harapannya nanti anak-anak tetap bisa belajar walaupun apa ya berbeda gitu, tapi hasilnya tetap sama. Kayaknya tidak ada deh. Cukup lagi ya. Alhamdulillah ya Bu Arif ya. Semoga saja nanti akan
Oke. Dari rencana Bu Arif tadi, kira-kira mana yang paling mungkin dilakukan oleh Bu Arif dalam kegiatan pembelajaran supaya bisa berjalan dengan lancar, Bu Arif? Yang paling mungkin nanti itu tadi, yang menulis tadi, kemudian dan gambar tadi saya rasa itu sangat mungkin. Gitu ya Bu Arif, mungkin. Kira-kira Bu Arif kapan itu bisa dilakukan oleh Bu Arif? Ini hari Sabtu ya guys. Oh, itu tadi hari Sabtu Bu Arif. Sebelah. Senin ya. Senin besok Ya, ya. siap, misalnya sudah saya siapkan semua. Oh, gitu. Oke. Siap. Kemudian Bu Arif, kira-kira teman yang bisa kita jadwal menggunakan rencana Bu Arif tersebut? Untuk teman yang saya minta bantuan yang jelas yang pertama saya akan minta asisten dari kepala sekolah. Itu yang pasti. Kalau teman sejawat ya nanti saya minta bantuan bersama guru itu ya. Otomatis kalau observasi nanti kan butuh pendamping ya. Nanti saya minta bantuan dari rekan kelompok guru. Oh gitu. Nah Bu Arif, untuk melakukan rencana aksi Bu Arif, tentunya butuh komitmen ya Bu Arif ya, atau tanggung jawab dari Bu Arif. Kira-kira bagaimana Bu Arif untuk melaksanakan komitmen itu Bu Arif? Untuk melaksanakan ya saya akan berusaha dengan sebaik-baiknya memberikan pelajaran kepada murid saya yang berinisiasi, karena saya menyadari sekali bahwa anak itu tidak sama. Anak itu unik. Kalau kita samakan pembelajarannya, otomatis saya tidak tidak adil lah. Saya merasa seperti itu, sehingga saya berkomitmen bagaimana saya bisa memberikan pembelajaran sesuai dengan kemampuan anak saja. Yang penting anak bisa mendapatkan pembelajaran sebaik-baiknya. Oke Bu Arif. Gini Bu Arif, kira-kira kapan Bu Arif saya bisa melakukan observasi tentang pembelajaran Bu Arif itu tadi? Apakah hari Senin itu? Iya, hari Hari Senin Senin. itu saya Bu Arif ya sudah Bisa, siap berarti ya? bisa. Alhamdulillah. Oke Bu Arif, alhamdulillah perbincangan kita kali ini sudah selesai. Semoga nanti saat pelaksanaan observasi bisa berjalan dengan lancar. Amin. Jika ada salah kata dari saya Bu Arif, saya mohon maaf dan terima kasih atas waktu yang sudah diluangkan Bu Arif. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes, semua sehat? Sehat. Coba sekarang perhatikan temanmu di kanan kiri. Adakah hari ini yang tidak masuk? Siapa? Mas Kiflan. Mari membaca surah Al-Zalzalah bersama-sama. Membaca surah Al-Zalzalah. Belajar tentang benda-benda yang ada di bumi. Apa saja? Satu saja tulis ya. Gunung. Ada lagi yang itu nak.
dikerjakan oleh Mas Arsyad, Mas Alka, Mas Farel, dan Mbak Kimora. Tugas anak-anak adalah menggambar 20 batu kerikil. Bawahnya menempel, inilah ya, menempel angka 1 sampai 20. Yang kedua ada Mas Dias, Mas Krisna, Mbak Agnes, dan Mas Alvaro. Beda lagi tugasnya dengan Mas Arsyad. Yang pertama, sama-sama menggambar kerikil sebanyak 20. Lalu menulis kata kerikil. Di sini sudah ada contohnya kerikil. Ada berapa di sini? 4. Lalu yang bawah menulis angka 1 sampai 20 di bawah contoh angka ini. Bisa? Bisa. Yang terakhir, lihat sini. Yang terakhir ada Mas Aldan, Mas Aceh, Mbak Mesya, Mbak Hafiza, dan Mbak Falin. Dengarkan tugasnya. Menggambar 20 kerikil. Yang kedua, di sini ada kata kerikil, namun belum lengkap. Ya, bisa melengkapi sendiri. Kerikil, dicari hurufnya, biar bunyi kerikil itu bagaimana. Yang terakhir, lihat. Anak-anak menulis angka 1 sampai 20 sendiri tanpa ada contohnya. Hari ini tadi anak-anak sudah belajar apa saja? Menempel, menulis, menghitung, menulis angka 1 sampai 20, melingkari, terus membuat apa tadi? Membuat gambar kerikil. Ada lagi? Melengkapi tulisan, bermain apa? Melengkapi tulisan, terus bermain apa lagi yang berkelompok? Menghubungkan kata. Yang bermain berkelompok tadi itu apa? Bermain apaan? Yang bermain berkelompok tadi apa? Angka berapa tadi? 1 sampai 20. Adakah tadi yang berhasil? Kelompok mana yang berhasil angkat tangan? Berarti semuanya berhasil dong kalau kayak gitu. Ya, tepuk tangan dulu dong. Untuk besok kita akan melakukan kegiatan yang lebih seru dari hari ini. Apa ya? Rahasia dong. Kalau Ustazah kasih tahu hari ini, nanti tidak penasaran. Jadi untuk besok anak-anak jangan ada yang terlambat ya. Berangkat lebih pagi, lebih semangat agar besok bisa belajar dengan lebih baik. Kalau dipimpin oleh Mbak Mesya, lihat hari ini ya. Wal asri
Kecamatan Pucuk Kabupaten Kediri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan Ibu Arif selaku rekan sejawat. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Sehat ya Bu Arif. Ya. Baik, kali ini Bu Arif saya akan melakukan perbincangan pasca observasi bersama Bu Arif selaku rekan sejawat saya. Apakah Bu Arif sudah siap? Insya Allah siap. Sudah siap ya Bu Arif? Oke. Baik, langsung saja Bu Arif. Beberapa hari yang lalu kita sudah mengadakan pra-observasi dan juga observasi bersama ya. Kira-kira Bu Arif bisa menceritakan atau mereview kembali apa saja tujuan dari pembelajaran yang Bu Arif sampaikan pada saat pra-observasi ataupun observasi kemarin. Tujuan dari pembelajaran saya itu yang pertama, saya itu ingin murid saya itu bisa mengenal bentuk angka dengan benar, kemudian bisa menuliskan bentuk angka juga dengan benar, bisa menggambar kerikil. Gambar kerikil itu sebanyak 20, jadi bilangannya sama bentuk gambarnya itu sesuai. Nah, itu yang saya inginkan juga dalam menulis kata kerikil. Berarti itu adalah tujuan pembelajaran Ustazah Arif secara umum ya Bu Ya, Arif? secara umum. Kira-kira kalau yang spesifiknya yang diangkat Ustazah Arif itu apa Bu Arif? Secara spesifiknya saya itu ingin murid saya itu bisa mengenal bentuk angka tadi ya, itu dengan benar. Jadi dia tahu angka 1 sampai 20 itu dengan benar, bisa menuliskannya juga. Gitu ya Bu Arif ya. Oke, dari semua yang sudah Ibu Arif lakukan, kira-kira capaian apa yang Ibu Arif rasakan selama pembelajaran Ibu Arif? Yang saya rasa sudah baik ya, Ya. ketika saya melakukan praktik pembelajaran tersebut, yaitu murid saya itu merasa nyaman dalam belajarnya, karena kebetulan murid saya itu kan macam-macam. Saya mengkategorikan ada 3. Yang pertama itu dia dengan kemampuan yang sudah bagus ya, dia sudah mandiri, sudah mengenal angka dengan baik, betul angkanya juga baik. Kemudian ada yang kelompok yang sedang itu dia sudah tahu, tapi terkadang yang menulisnya masih terbalik-balik gitu. Jadi masih ada perlu peningatan. Dan yang terakhir itu murid saya itu sebenarnya kalau dikatakan tahu, kalau saya membilang saja dia tahu lah. Cuma kalau sudah terkait dengan menulis, anaknya itu beberapa anak itu tidak suka. Maka dari itu ketika saya coba, saya kelompok-kelompokkan seperti itu, nyaman mereka. Karena yang kebetulan anak yang tidak suka menulis, tapi saya anggap juga cukup tahu lah dengan angka tadi. Saya alternatif dengan membuat menempel-nempel angka itu menggunakan kain kertas. Itu kok dia nyaman dan bisa benar juga hasilnya. Nah, jadi menurut saya baik ya. Ya sudah terlaksana itu yang mengelompok-kelompokkan itu. Iya. Berarti kegiatan itu bisa dilakukan semuanya gitu ya Bu Arif ya? Bisa tercapai semua dan anak suka dengan itu. Oke Bu Arif, kira-kira bagaimana respon dari anak-anak itu Bu Arif? Responnya baik. Tidak dengan ketika saya itu mengelompokkan sesuai dengan kemampuan anak itu merasa dia tidak kesulitan lagi, sehingga pembelajaran bisa terlaksana dengan baik. Gitu ya Bu Arif ya. Alhamdulillah, berarti upaya yang dilakukan Bu Arif itu sudah bagus sekali gitu ya Bu Arif ya, sehingga anak-anak itu nyaman mengerjakannya dan juga tercapai apa ya Bu Arif inginkan gitu ya. Terkait observasi yang saya lakukan kemarin Bu Arif, boleh ya Bu Arif saya menyampaikan fakta-fakta yang saya dapat dari Bu Arif saat observasi pembelajaran kemarin ya Bu Arif ya. Alhamdulillah Bu Arif, mulai dari pra-observasi sampai observasi itu ada PET ya, Bu Arif. Jadi ada pencocokan ya. Mulai dari rencana pembelajaran yang berdiferensiasi sudah muncul. Kemudian Bu Arif juga sudah meminta kepada anak-anak untuk melakukan doa, sehingga budaya positifnya pun juga sudah muncul. Kemudian Bu Arif juga sudah melakukan pembagian 3 kelompok ya Bu Arif, sesuai dengan kesiapan belajar dari anak-anak ini. Selain itu Bu Arif juga sudah menerapkan
kompetensi sosial emosional juga sudah muncul saat itu, yaitu adanya kesadaran sosial. Begitu Bu Arif ya. Oke. Nah Bu Arif, dari semua yang sudah Ibu Arif paparkan, kira-kira adakah yang masih kurang Bu Arif dari pembelajaran yang Bu Arif sampaikan kemarin waktu observasi? Ada BSD. Ya, kira-kira apa Bu Arif bisa Ini di waktu akhir pembelajaran. Ah, Di akhir pembelajaran saya belum melakukan penguatan. Oh, Saya gitu. terlupa. Gitu. Kalau refleksi itu sudah menjadi rutinitas ya. Jadi setiap pulang sekolah kita selalu melakukan refleksi, menanyakan apa yang anak suka dari pembelajaran hari ini, yang tidak suka apa, kesulitan apa tidak, alasannya apa. Namun untuk penyampaian penguatannya kayaknya saya belum kemarin melupakan. Ya, saya belum melakukan itu. Oke Bu Arif. Kalau boleh tahu Bu Arif, seberapa penting sih sebenarnya pemberian penguatan itu bagi Bu Arif? Penting sekali. Pemberian penguatan di akhir pembelajaran itu sangat penting karena dengan pemberian penguatan diharapkan pembelajaran yang kita berikan kepada anak itu lebih bermakna. Jadi anak itu merasa tahu apa sih gunanya kita belajar hari ini. Sampai rumah itu ada perasaan yang selalu ingat gitu loh dengan pembelajaran kita, dan kedepannya itu manfaatnya itu bisa mereka rasakan juga. Nah gitu ya Bu Arif. Berarti penguatan itu sangat penting sekali ya Bu Arif ya. Iya, sangat penting sekali. Oke Bu Arif. Kira-kira Bu Arif, rencana tindak lanjut yang akan Ibu Arif lakukan untuk memperbaiki kekurangan Bu Arif itu apa Bu Arif? Untuk memperbaiki kekurangan saya ya. Yang pertama, saya akan coba ingat-ingat aja dulu lah. Jadi saya membuat komitmen pada diri sendiri bahwa saya akan melakukan pemberian penguatan di akhir pembelajaran. Itu coba saya tancapkan di pikiran saya dulu. Itu. Ya. Berarti komitmen pada diri sendiri. Iya, coba. Mungkin ada alternatif yang lain Bu Arif? Apa ya? Ya adalah gini. Akan kan bisa terlupakan ya, kayak kemarin aja waktu observasi juga terlupakan. Biar tidak terlupakan, misalkan saya membuat tulisan aja, tulisan sebuah kata yaitu penguatan yang saya tempel di dinding kelas, taruh di pojok atau di dekat meja saya itu, tempat duduk saya itu saya tempel penguatan. Itu kayaknya lebih mudah untuk saya gunakan untuk mengingat. Oh gitu ya. Mengingatkan diri sendiri melalui tulisan. Oke, jadi selain komitmen pada diri sendiri juga membuat tulisan penguatan supaya tidak sampai terjadi lupa lagi gitu ya Mbak Arif, betul Mbak Arif. Nah dari dua alternatif itu kira-kira mana yang paling mungkin Ibu Arif lakukan? Yang paling mungkin kayaknya yang kedua deh. Kalau yang pertama karena mungkin ya kita kan tidak pasti pembelajaran itu mulus, kan tidak pasti ya, pasti ada beberapa kadang itu anak yang rewel, kebetulan waktu jam di akhir pembelajaran itu ada yang minta ke belakang dan kondisinya mungkin sudah anak biasa itu anak TK ya, kemudian atau mungkin ada gangguan yang lain, itu biasanya membuat kita memicu kita untuk lupa. Tapi kalau ada kata penguatan yang sekilas saat kita baca aja kita langsung bisa ingat, dan itu kayaknya yang paling mungkin bisa saya lakukan. Oke, Biar tidak terlupa lagi. biar tidak terlupa lagi, berarti yang paling mungkin dilakukan adalah menempel Iya, itu aja. penugasan itu ya Bu Arif, Iya. penguatan. Oke. Kira-kira Bu Arif, kapan Bu Arif itu bisa melaksanakan rencana itu Bu Arif? Mulai besok. Besok Kan ya, penguatan Bu, itu penting ya. Ah. Jadi itu mulai besok lah sebaiknya seperti itu. Oke. Berarti Bu Arif sudah punya gambaran ya Bu Arif ya tentang rencana itu. Begitu ya? Sudah. Oke, berarti Bu Arif sudah punya progres, kira-kira yang progres. Nah, kira-kira saya bisa mengetahui progresnya Bu Arif ini kapan? Oke, gini ya Besti ya. Dalam 1 minggu ini saya coba terapkan dulu. Yang saya nanti tak pulang sekolah saya tak membuat tulisan, saya tempelkan saja. Nah nanti mulai besok saya lakukan. Insya Allah minggu depan saya nanti akan menghubungi BSD lagi. Mungkin BSD bisa datang ke kelas saya. Sudah saya lakukan apa belum? Ada tulisannya apa enggak?
monggo nanti bisa dicek Ustaz dari Oke. SD minggu depan. Berarti untuk progresnya yang Bu Arif bikin itu saya bisa hadir lagi ke sekolah ini, ke kelasnya Bu Arif untuk mengetahui apakah itu sudah terlaksana belum. Berarti minggu depan kapan Bu Arif waktunya kira-kira? Ini hari Kamis ya, nanti ya Kamis. Kamis lagi. Terus untuk jamnya? Ya sepulang sekolah. Sepulang Kalau sekolah ya, Bu Arif, waktu ya. di jam-jam mengajarkan ya mohon maaf kemungkinan kan nanti saya masih repot, saya belum bisa menemui. Sebaiknya di pulang sekolah saja. Sementara kurang lebih kalau saya kan pulangnya 12:30 ya, berarti ya setelah 12:30. Berarti hari Kamis setelah pulang sekolah yaitu sekitar jam 12:30 gitu ya Bu Arif ya. Oke Bu Arif. Kira-kira Bu Arif dari perbincangan kita kali ini apakah Bu Arif itu mendapatkan sesuatu apa yang mungkin Bu Arif dapatkan dari perbincangan kita kali ini Bu Arif? Yang saya dapatkan yang pertama, alhamdulillah ya dari hasil panjenengan tadi sudah cukuplah untuk pembelajaran saya untuk bisa dikembangkan lagi. Yang kedua perlunya penguatan di akhir pembelajaran itu yang perlu sekali dan itu menjadi pembelajaran bagi saya. Oke Bu Arif, alhamdulillah perbincangan kita kali ini sudah berjalan dengan lancar, mendapatkan hasil ya Bu Arif ya. Terima kasih Bu Arif atas waktu yang sudah disempatkan kepada Bu Arif untuk saya. Insya Allah nanti saya di hari Kamis minggu depan setelah 1 saya akan hadir ke sekolahnya Bu Arif lagi gitu ya Bu Arif. Terima kasih saya ucapkan sekali lagi. Apabila ada